Teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Auto. Dan yes, BYD Dolphin Premium Extended Range. Yes, dia jadi mobil listrik termurahnya BYD di Indonesia dengan harga 425 juta. Dia menjadi rivalnya MG4 EV dan nantinya Wuling Cloud EV. Dan sekarang saya mau cerita nih seperti apa rasa berkendaranya, seperti apa performanya, dan juga apa saja sih detailnya. Ini dia ulasannya. Kita mulai dari tampilannya dulu teman-teman, dan memang kalau dari ngelihat keseluruhannya BYD Dolphin itu kelihatan seperti hatchback biasa aja ya, nggak futuristis seperti rivalnya misalnya MG4 EV ataupun bahkan Wuling Cloud EV ya. Dan ini kelihatan dari depannya itu ya, dia standar aerodinamis aja, bahkan grill panelnya lalu lampunya itu ya mengingatkan kita pada mobil yang biasa gitu, bukan mobil listrik pada umumnya. Tapi memang dari aerodinamisnya, lalu panelnya, lalu airdam yang di bawah itu untuk airflow itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah sebuah mobil listrik. Nah, kalau kita ke samping, ini ada yang unik untuk BYD Dolphin warna ini ya. Itu dapat pelek two-tone 17 inci yang desainnya tuh sporty gitu ya. Sementara di warna lainnya misalnya mau biru atau pink gitu ya, dia punya pelek yang color coded dan dia bentuknya tuh spoke gitu. Jadi bukan yang sporty seperti ini. Dia menggunakan ban Linglong Comfort Master 205/50 R17. Nanti kita akan bahas kenapa ban ini jadi salah satu problem yang ada di BYD Dolphin. Ini naik sedikit nih port pengecasannya teman-teman. Dia udah Type 2 dan juga udah CCS tuh. Jadi kalau teman-teman mau ngecas gitu ya di SPKLU atau mau SPLU di Indonesia itu gampang. Karena apa? Ya persebarannya paling banyak nih, Type 2 sama CCS tuh. Nah, soal pengecasan, dia sudah mendukung pengecasan cepat sampai 80 kW untuk varian ini ya. Sementara varian bawahnya yang Dynamic Standard Range itu cuma 60 kW. Saya kemarin nyoba di SPKLU 200 kW di Halim ya. Dia bisa mengisi cepet ya, dari 39-40% ke 100% tuh dalam waktu 1 jam aja. Itu. Dan ini kalau ngelihat ke samping ya, balik lagi desainnya ini mengingatkan saya sama Honda Jazz. Ada quarter window yang di depan ini itu kayak Honda Jazz juga, tapi ini yang nggak ada di rivalnya dan juga nggak ada di Honda Jazz ya. Ini di spion yang warna hitam ini ada sensor NFC. Jadi BYD Dolphin dan juga BYD lainnya itu punya kunci seperti ini, tapi teman-teman juga bisa akses mobil ini menggunakan kartu NFC. Jadi udah canggih banget. Sekarang kita ke belakang. Nah, ini di belakang kalau ngelihat dari desainnya gitu ya, ini sebenarnya ganteng banget gitu BYD Dolphin ya. Bahkan dari lihat lampu belakangnya gitu ya, kayak ombak gitu, motifnya kayak ombak. Lalu di belakangnya dapat emblem Build Your Dreams. Memang BYD itu memiliki kepanjangan namanya itu adalah Build Your Dreams, tapi padahal aslinya kalau di Tiongkok nyebutnya itu adalah Biyadi gitu. Priyadi lagi. BYD Dolphin. Nah, kalau kita buka bagasinya teman-teman, wow, ini memang nggak besar ya kalau dilihat dari space-nya, tapi ini adalah sebuah ilusi. Kenapa? Ini bagian sini ini bisa dibuka, dan kalau dibuka ini bisa membuka ruang yang lebih luas dan lebih dalam gitu ya. Jadi misalnya nih teman-teman butuh ruangan yang nggak banyak dan misalnya mau bawa barang berat gitu ya, seperti galon gitu, ini bisa tinggal pasang aja. Itu aksesnya lebih mudah. Tapi kalau butuh yang lebih luas, ini tinggal dibuka atau dilepas gitu ya.
itu tinggal dimasukin aja. Jadinya lebih banyak tuh volume bagasinya dengan ini dilepas atau dibuka. Dan nggak cuma itu, di bagian sampingnya itu ada kayak net gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau menyimpan sesuatu yang kecil, misalnya sendal atau ini, itu bisa di sini. Dan gitu, ini teman-teman, ini yang perlu saya liatin juga. Jadi BYD Dolphin itu punya kit untuk pengecasan. Nah, kit pengecasan sebentar ya. Oke. Nah, BYD Dolphin itu punya kit pengecasan yang ada dua ya. Satu untuk pengecasan di rumah, home charging, dan satu lagi itu adalah untuk V2L, vehicle to load. Dia masuk di tas ini, jadinya compact, bisa dibawa kemana-mana. Nah, kalau teman-teman butuh penyimpanan yang lebih luas, jok belakang BYD Dolphin itu bisa dilipat 60-40. Jadi bisa milih tuh, mau satu dipakai untuk barang dan satu lagi untuk penumpang, atau mau dua-duanya dipakai untuk barang juga bisa. Sebelum saya masuk ke dalam ya teman-teman, ini ada satu lagi yang mau saya tunjukkan. Jadi ini gagang pintunya itu modelnya tuh sebenarnya seperti mobil biasa aja ya. Tapi dari desainnya ini bisa dibikin seamless gitu ya dengan garisnya itu. Jadi kelihatannya tuh aerodinamis, nggak kayak nggak kayak mobil biasa. Kita buka aja gampang, masuk. Nah, kita di bagian belakang dulu teman-teman, dan masih soal handle pintu, ini bentuknya seperti sirip lumba-lumba. Jadi kayak memang di interior BYD Dolphin ini banyak memasukkan elemen yang terinspirasi dari kehidupan maritim ya. Seperti di dashboardnya itu ada kayak bentuk yang seperti koral gitu ya di tengah-tengahnya sebagai aksen. Lalu ini, nah kalau misalnya teman-teman pilih warna ini atau warna biru yang kalau nggak salah biru yang agak gelap ya, itu dapat interior warna hitam. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih biru yang terang, kalau nggak salah coral blue sama yang pink, itu dapat interior warna biru dan pink mengikuti warna bodinya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mau yang lebih elegan ya, inilah warnanya. Nah, soal akomodasi teman-teman, ini yang saya suka adalah dari legroom ini masih memberikan 10 jari. Jadi ya nggak kekurangan legroom lah untuk saya yang tinggi 165 cm, duduk di belakang pengemudi yang 165 cm juga. Nah, kalau headroom, nah ini mulai agak terbatas nih. Ini ada 4 jari. Cuma bagusnya si BYD Dolphin ini, dia kan punya panoramic roof ya. Nah, dia dibikin kayak cekukan gitu loh. Jadi kayak masih memberikan ruangan buat kepala gitu ya. Jadi ya 4 jari itu masih bisa dapat. Nah, kalau dari posisi duduk, ini yang harus agak saya tekankan sedikit. Kalau lantainya rata ya, dan kalau misalnya gerak-gerak ke kiri kanan juga bisa, tapi ini agak naik. Jadi paha saya itu gantung di sini, dan bagian sini yang harusnya support ke paha saya itu malah nyentuh betis. Jadinya ya mungkin ada beberapa mobil lainnya, misalnya rivalnya itu yang lebih enak gitu ya untuk duduknya. Tapi kalau soal comfort, udah dapat armrest, udah gitu udah dapat cup holdernya juga, udah dapat seat belt 3 titik di ketiga titiknya, jadi udah enak dan udah aman. Di sini udah dapat curtain airbag, jadi lebih aman lagi. Lalu ada tempat gitu ya buat botol di pintu, lalu ada cup holder lagi di belakang situ. Nah gitu udah dapat USB Type A, Type C untuk pengecasan, dan nih kantongannya banyak di balik jok. Nah, itu nggak hanya di jok pengemudi aja, tapi di jok penumpang juga. Di sini ada buat dokumen, nih kalau mau di sini buat HP gitu ya itu bisa. Jadi ya nggak kekurangan tempat untuk barang. Dan oh iya, soal keselamatan dia juga udah dapat anchor isofix ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak dan harus pakai child seat gitu ya, ini udah bisa dipasangkan di isofix tersebut. Dan
bagusnya ini motifnya. Tapi sayangnya ventilated seats-nya itu cuma di depan. Sekarang kita ke depan. Sekarang kita ada di bagian depan BYD Dolphin dan ini sambutannya banyak sekali ya. Dari segi fiturnya gitu ya. Kalau saya ngeliat gitu itu banyak banget yang bisa dibahas. Dari spionnya aja itu udah ada blind spot monitor ya, ada segitiga kecil dan dia udah dapat mirror heating. Jadi kalau misalnya di daerah dingin gitu ya dan si spionnya itu berembun, itu bisa dinyalakan heatingnya jadi lebih cepat tidak berembunnya, lebih cepat clear. Nah, di sekitar depan saya nih dia udah dapat instrumen digital yang ya kecil 5 inci doang, tapi dia udah dapat informasi yang sangat banyak. Dia ada average speed, ada konsumsi energi, lalu bahkan temanya bisa diganti, ada TPMS-nya juga, dan gitu ada traffic sign recognition-nya juga, dan juga paling penting dia udah dapat informasi seperti range, jarak tempuh gitu ya, sama baterainya berapa, dan juga penggunaan energinya gitu. Nah, di setirnya ini memang tampak seperti BYD lainnya, tapi dia udah dapat banyak hal juga. Di sebelah kanan itu adalah tombol-tombol setir untuk sistem audio dan juga untuk mengontrol si instrumen digital. Plus dia udah dapat tombol untuk voice control juga. Dan voice control itu bisa tinggal "Hi BYD". Nah, itu tinggal misalnya close sunshade. Say that again. Close sunshade. Okay, close the blind. Nah, itu tinggal ngomong aja bisa mengomandoi si sunshade ini untuk tutup. Jadi terasa lebih canggih gitu ya. Dan di sebelah kiri ini ada banyak sekali party trick. Ini ada tombol untuk adaptive cruise control dan juga ada intelligent cruise assistance-nya juga. Dan ini juga termasuk untuk adaptive cruise control juga. Tapi party trick-nya dari BYD dan di semua BYD adalah tombol ini bisa memutar layar head unitnya. Ini head unitnya tuh 12,8 inci dan memang tampak seperti tablet ya. Jadi kayak tablet Huawei gitu dari segi antar mukanya. Dan dia bisa diputar-putar tuh. Mau itu landscape ataupun vertikal. Tapi menariknya, ini kan udah punya Android Auto ya. Android Auto-nya cuma bisa diaktifkan ketika di mode landscape. Jadi ya begitulah adanya. Nah, di bawah Apple CarPlay nggak ada, Han? Apple CarPlay sayangnya nggak ada. Tadi kita udah coba malah nggak connect ya, Bang. Oh iya. Sayang banget ya. Nah, itu dia udah dapat navigasi. Nah, ini navigasinya udah built-in juga, jadi sebenarnya nggak perlu konekin ke HP juga udah bisa ini sendiri ya, udah bisa menjadi navigasi sendiri gitu. Jadi di dalamnya ada SIM card gitu? Enggak, tapi dia udah bisa WiFi, Bang. Dia udah bisa WiFi. Nah, ini di bawahnya nih ada tray gitu ya, ada kompartemen kecil yang ini bisa masuk satu HP nih. Satu HP masuk, kalau mau koin juga bisa masuk. Nah, di bawahnya lagi ini ada kayak panel atau apa ya, ini kayak tongkat bambu gitu ya bentukannya. Ini ada tuas transmisinya, jadi ada ya DNRP, ini standar P-nya jadi tombol di bagian samping. Lalu ada mode berkendara, dan mode berkendara cuma 3, Eco, Normal, dan Sport. Plus di sampingnya itu adalah mode Extra Traction Control, atau ini mode jalan licin ya. Jadi kalau misalnya di depan itu jalannya bersalju atau berhujan gini ya, jadi basah gitu ya, itu bisa digunakan dan dia membuat si delivery tenaga itu semakin halus. Tombol ini atau switch ini itu untuk nge-switch antara standar high untuk regeneratifnya. Jadi ini pengaturan regeneratif, lalu ini untuk hazard, lalu ini untuk auto AC, untuk mematikan AC atau menyalakan AC, lalu untuk defogger depan, dan ini untuk volume gitu. Nah, kalau diturun ke bawah, ini ada konsol besar dan banyak sekali tempat penyimpanannya di bawah sini. Di sini ada cup holder, di sini ada yang bisa ditutup. Dan gitu, di sini juga ada USB Type A untuk mengoneksikan HP ya. Nah, lalu ada USB Type C untuk pengecasan aja, lalu ada port
lighter gitu. Dan di belakang sini sama seperti di bagian panel seperti bambu ini ada switch untuk mematikan traction control dan ESC ya, electronic stability control, lalu ada rem parkir elektris dan brake auto hold. Dan tak lupa ini ada wireless charger dock. Jadi memang di sini tuh udah banyak banget fiturnya. Dan yang satu lagi yang perlu dilihat itu adalah build quality-nya nih mantep banget nih. Jadi yang di bagian speaker sebelah sini nih itu ada kayak bahan bukan fabric ya, tapi lebih kayak busa gitu ya. Dan itu bukan plastik juga. Jadi kayak antara busa dan plastik gitu, keras. Dan ini lihat, ini plastiknya rigid dan punya tekstur yang oke gitu ya. Jadi ya kalau misalnya dari build quality gitu, ini sangat-sangat bagus sih BYD Dolphin ini. Sangat-sangat keren. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak soal fiturnya, bisa dilihat di sini. Sekarang saya ada di balik kemudi BYD Dolphin, teman-teman, dan ini kita bahas dulu nih performanya seperti apa ya. Di depan, di bagian depan itu adalah motor listrik bertenaga 150 kW dan bertorsi 310 Nm. Yes, BYD Dolphin memiliki motor listrik yang sama seperti Atto 3 yang tenaganya itu sampai 201 dk. Di bodi sekecil ini dapat motor listrik yang sangat bertenaga. Dan itu dari tenaga tersebut itu akselerasinya tuh sangat kenceng ya BYD Dolphin. Dari hasil catatan kami, Dolphin mencatatkan 0 ke 100 km per jam dalam waktu 7,1 detik saja. Ya, ada 0,1 detik lebih lambat dari klaim, tapi itu problemanya itu ada di bannya. Mungkin teman-teman ingat kalau BYD Dolphin itu menggunakan ban Linglong Comfort Master ya, 50 R17 extra load, tapi dia punya tread wear yang 420. Jadi tread wear rating ini membuat si ban Linglong ini lebih tahan dari aus, lebih lama ya lifetime-nya. Tapi dari grip mungkin tidak sebaik yang lainnya gitu. Jadi ketika kita bejek gitu ya, dan torsi 310 Nm tersebut disalurkan ke roda depan secara tiba-tiba gitu ya. Ini masih di eco dan memang itu udah ngejambak banget. Kadang si bannya kalah, jadinya overspin gitu. Dan overspin tersebut itu kadang terjadi ketika di ESC on. Jadi ya kadang bikin takut gitu ya. Nah, mengingat di ukuran tersebut itu banyak pilihannya, kalau teman-teman mau ban yang lebih ngegrip itu dari Continental ada, dari Michelin ada, dari Dunlop juga ada. Jadi ya banyak tuh pilihannya. Nah, bagaimana dari konsumsi energinya? Di rute dalam kota, BYD Dolphin itu mencatatkan angka konsumsi 8,54 km per kWh. 8,5 km per kWh itu ya masih lumayan irit listriknya ya. Nah, kalau di tol, karena motor listriknya itu berputar terus, BYD Dolphin hanya mencatatkan angka konsumsi 6,5 km per kWh. Ya, not bad lah ya, masih jauh lebih irit daripada mobil bensin. Apalagi kalau disetarakan gitu ya, mungkin bisa di sini lah kalkulasinya. Tapi dengan baterai 60,48 kWh yang ada di bawah BYD Dolphin, dia masih bisa berjalan kira-kira antara 450 sampai 490 km. Di klaimnya sih 490 km, tapi itu menurut Netsi gitu. Lanjut soal rasa berkendara, teman-teman, BYD Dolphin ini memuaskan dari segi kenyamanannya.
dari bantingan suspensi gitu ya, dia memiliki set yang lebih nyaman gitu ya, lebih empuk gitu rasanya. Tapi memang rata-rata mobil Tiongkok ya, nggak cuma BYD, bahkan hampir semuanya dari Chery atau Neta gitu ya, itu rata-rata dia memiliki suspensi yang empuk gitu. Nah kalau di BYD ini empuknya tuh hampir mendekati ke Neta, cuma nggak selimbung Neta. Nah ini masih tuh ya, rasa handlingnya gitu ya, dia masih ada sedikit rasa body rollnya. Sementara kalau Neta itu kan udah sampai limbung ya. Dan memang salah satu problemnya Neta adalah dari segi dimensinya yang lebih kecil gitu ya. Dan lebarnya yang nggak selebar BYD Dolphin, jadi kurang stabil. Sementara Dolphin ini rasanya masih terasa stabil gitu ketika bertemu tikungan. Ya memang BYD Dolphin itu bukan cornering rascal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman expect dia akan tajam gitu ya ketemu tikungan, apalagi dengan tenaganya yang sampai 150 kW gitu ya, ini bukan hot hatchback. Ya ini bahkan bukan warm hatchback, ini ya mobil listrik hatchback biasa aja gitu, standar. Jadi ya balik lagi ke soal ban tadi ya, kalau mau lebih asik mungkin aja harus ganti bannya gitu misalnya gitu. Dan selanjutnya dari kenyamanan lainnya tuh misalnya dari ergonomi, ini enak banget nih joknya juga empuk dan suportif. Lalu dari visibilitas juga bagus keluar. Dan gitu dari fitur berkendaranya ini bukan hanya lengkap lagi, ini sangat lengkap sih. BYD Dolphin sudah standar dengan ADAS yang menurut saya cukup sensitif ya. Dia udah dapat autonomous emergency braking, lalu juga ada predictive collision warningnya juga. Dan ya agak hati-hati sih kalau misalnya di depan ada motor yang tiba-tiba motong, si autonomous emergency braking itu suka bereaksi dan langsung ngerem sendiri. Tapi itu bagus. Dia lebih safety. Dan gitu BYD Dolphin itu udah dapat blind spot monitor yang visualnya tuh nggak cuma dari spion, tapi juga di instrumen digital. Jadi kita tahu tuh, ini ada kendaraan di blind spot tuh di arah mana, dan nggak perlu ngelihat ke spion, selalu ngelihat ke spion ya. Jadi udah langsung kelihatan di instrumen digitalnya. Dan yang nggak kalah penting, ini di tuas-tuas yang mirip seperti bambu ini, ini ada tombol satu itu yang seperti apa ya, kayak ada snowflake-nya gitu, sama ada licinnya gitu ya. Nah dia itu berfungsi untuk mengaktifkan mode extra traction control kalau dari bahasa saya. Dia mode jalan licin. Jadi ketika dinyalakan, si delivery motor listriknya itu jadi lebih halus dan lebih apa ya, jadi lebih tenang gitu ya. Kalau misalnya ketemu yang salju atau misalnya jalan lumpur atau bahkan kayak hujan gitu ya, jadi lebih tenang gitu. Ya so far dari segi kenyamanan BYD Dolphin ini sangat baik sekali. Wah basah nih, tadi hujan ya teman-teman. Yes, BYD Dolphin, dia adalah mobil listrik termurah yang saat ini dijual oleh BYD di Indonesia saat ini dengan harga 425 juta. Ini kalau konsumen mobil listrik mau, apapun yang dimau konsumen mobil listrik ini ada di sini. Performanya yang oke, fiturnya yang banyak, build quality-nya yang bagus. Lalu dari desainnya yang aerodinamis dan ya oke lah. Dia udah merangkum semuanya. Tapi yang menjadi problem saat ini adalah BYD adalah brand baru di mobil passenger. Sebelumnya kan di mobil komersil kan. Nah, ini ada beberapa hal yang masih tertinggal lah dari rival-rivalnya, seperti ya jaringan after sales dan juga dealernya itu masih perlu dikejar ya. Kami berharap bisa dikejar dengan cepat.
Apalagi dengan ketenaran BYD yang sudah mendunia, dia ini bisa jadi predator ya. Apalagi kompetisi mobil listrik kan semakin panas kan. Seru juga ya kalau misalnya dia bisa undercut yang lainnya gitu. Itu dia dari saya, jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.